Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanya apa yang paling identik dari bulan Rabiul Awal, maka sudah dipastikan jawabannya adalah peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan Maulid Nabi. Saking identiknya peringatan ini, bulan Rabiul Awal sering dinamai bulan Maulid atau Maulud oleh umat Islam di Indonesia. Walaupun Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi di Makkah, namun tradisi Maulid tidak hanya diperingati pada tanggal tersebut saja. Para pecinta Nabi sudah memperingati momen agung ini setiap hari, mulai dari awal sampai dengan akhir bulan. Bahkan ada yang melaksanakannya di luar bulan Rabiul Awal, dan lebih dari itu ada pula yang menjadikan peringatan kelahiran Nabi sebagai acara di seluruh bulan. Ini merupakan kecintaan atas anugerah datangnya manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ekspresi kecintaan umat Islam di Indonesia pun diwujudkan dengan berbagai macam acara seperti pembacaan berjanji, riwayat hidup Nabi, ceramah keagamaan, dan juga perlombaan seperti lomba baca Al-Quran, lomba azan, lomba sholawat, dan sebagainya. Kemajemukan budaya bangsa Indonesia juga menghadirkan berbagai peringatan Maulid Nabi yang unik, hasil perpaduan adat istiadat warga setempat. Masyarakat Madura memiliki tradisi Mauludan, masyarakat Minang memiliki tradisi Bungolado, warga Kudus mempunyai tradisi kirap ampiang, dan sebagian masyarakat lain menggunakan tradisi grebek mulut. Dalil perayaan Maulid. Ternyata memperingati Maulid bukan hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW saja. Nabi Muhammad sendiri juga memperingati kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah?" "Aku berpuasa karena di hari itu aku dilahirkan, dan di hari itu pula lah aku mendapatkan wahyu pertama kali," jawab Nabi. Dalam kitab keterangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki diterangkan, apakah perayaan Maulid harus dengan berpuasa? Bila dikatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hari kelahiran beliau dengan berpuasa, sementara kalian merayakan dengan berkumpul atau dengan melakukan aktivitas lain berupa berbagai macam aktivitas pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, dan aktivitas-aktivitas yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kelahiran beliau. Bukankah ini termasuk perbuatan bid'ah? Maka jawabannya adalah sesungguhnya ini kembali pada tata cara dan model perayaan, sementara tata cara yang bersifat mutlak maka merupakan masalah-masalah ijtihadiyah, dan itu bukan wilayah pembahasan kita, karena wilayah pembahasan kita adalah masalah memperhatikan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada dalilnya atau tidak. Adapun bagaimana cara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan hari kelahiran beliau dan seperti apa beliau menilainya penting, maka itu adalah wilayah yang masih terbuka bagi umat sesuai ijtihad, cara pandang, dan keadaan mereka. Banyak hal masuk ranah ijtihad yang jelas memiliki landasan dalil, namun tata cara dan modelnya diserahkan kepada umat. Hal itu ada puluhan dan bahkan ratusan masalah bertempat pada peringkat pertama adalah Al-Quranul Karim, yang tidak diperselisihkan oleh seorang pun akan keutamaan menghafalnya, kemuliaan mempelajarinya, serta kemuliaan para penghafal dan pengajarnya. Akan tetapi, apakah lantas ada tata cara atau metode yang mesti diikuti dalam menyebarkan, mengajarkan, dan menghafalkan Al-Quran? Jawabannya adalah bahwa hal-hal tersebut diserahkan kepada para pembaca Al-Quran, sedang kenyataan yang ada tampak dengan amat jelas bagaikan matahari, yaitu bisa disaksikan adanya madrasah Al-Quran, perkumpulan-perkumpulan, lembaga-lembaga, hadiah-hadiah, ijazah-ijazah, diskusi-diskusi, dan perlombaan-perlombaan yang terkait dengan Al-Quran.
dan juga bisa disaksikan pula dengan adanya rekaman-rekaman Al-Quran di kaset-kaset, perangkat-perangkat audio, alat-alat modern, percetakan-percetakan lembaga-lembaga Al-Quran, dan berbagai ragam tampilan mushaf, baik dalam cetakan, kertas, model tulisan, huruf, warna, dan jilid dalam berbagai bentuk, model dan ukuran yang begitu banyak dan bermacam-macam, serta mewah, profesional, memuaskan orang yang memandangnya dan melegakan hati orang-orang yang beriman. Lalu apakah ini semua ada pada masa Rasulullah SAW? Dalam artikel NU online berjudul Maulid Nabi Perspektif Al-Quran dan Sunnah disebutkan beberapa dalil syar'i peringatan maulid dari Al-Quran dan hadis, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yunus ayat 58 berbunyi, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, bergembira dengan adanya Nabi Muhammad SAW ialah dianjurkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Yunus ayat 58 ini. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ikhraj wa ta'liq fi mukhtasar sirah an-nabawi halaman 6 sampai 7. Dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani diceritakan pula bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa tiap hari Senin karena dia gembira atas kelahiran Rasulullah. Ini membuktikan bahwa bergembira dengan kelahiran Rasulullah memberikan manfaat yang sangat besar. Bahkan orang kafir pun dapat merasakannya. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 431. Riwayat senada juga ditulis dalam beberapa kitab hadis, diantaranya Sahih Bukhari, Sunan Baihaqi, Al-Kubra, dan Syi'bul Iman. Banyak hikmah yang bisa dipetik oleh para umat Islam ketika memperingati Maulid Nabi. Apa saja kira-kira hikmahnya? Berikut mengenai hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Hikmah memperingati Maulid Nabi. Berikut ini beberapa hikmah yang bisa dipetik dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. 1. Mendorong umat Islam untuk membaca sholawat. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dapat mendorong umat Islam untuk selalu bersolawat. Mereka menjadi terdorong untuk mengamalkan sholawat untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. 2. Ungkapan kegembiraan dan kesenangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi merupakan sebuah ungkapan kegembiraan dan kesenangan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa orang kafir pun mendapatkan manfaat dengan kegembiraan itu. Hal ini tergambar pada kisah ketika Suwaibah yang merupakan budak perempuan Abu Lahab tengah menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran sang cahaya alam semesta. Abu Lahab pun merayakannya sebagai tanda sukacita, karena inilah di alam bako dia akan diringankan siksaannya setiap hari Senin tiba. Kisah tersebut merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap siapapun yang bergembira dan senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekalipun itu adalah orang kafir. Meningkatkan rasa syukur. Salah satu dari hikmah memperingati Maulid Nabi adalah mengingatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rezeki yang diberikan kepada kita umat manusia. 4. Mengajarkan keadilan Nabi Muhammad SAW merupakan contoh pemimpin yang sempurna dan adil. Hikmah yang bisa dipetik adalah penting untuk memperlakukan semua orang dengan adil meskipun berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Kita tidak boleh membedakan perilaku kita hanya karena kita tidak berasal dari suku, agama, dan ras yang sama, karena derajat semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mengajarkan kedermawanan dan kemurahan hati. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sangat patut untuk dikagumi. Bagaimana tidak? Sosoknya sangatlah dermawan dan murah hati. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. 6. Meneladani perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Meneladani perilaku dan perbuatan mulia dari Nabi Muhammad SAW dalam setiap gerak kehidupan kita merupakan salah satu hikmah dari memperingati Maulid Nabi.
Perilaku dan perbuatan baik dari Nabi Muhammad SAW ini harus kita tanamkan dalam keseharian kita, mulai dari hal kecil hingga hal yang paling besar, mulai dari duniawi hingga urusan akhirat. 7. Meneguhkan kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. Hikmah dari memperingati Maulid Nabi adalah meneguhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang mukmin, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi dari keimanan. Kecintaan ini harus berada di atas segalanya, bahkan melebihi kecintaan kepada anak dan istri, kecintaan kepada harta, kedudukan, dan kecintaan pada diri sendiri. 8. Melestarikan ajaran dan misi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Melestarikan ajaran dan misi perjuangan dari Rasulullah dan juga para nabi merupakan salah satu hikmah dari memperingati Maulid Nabi. Melalui penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa Maulid Nabi memiliki banyak hikmah, seperti mendorong membaca sholawat, ungkapan kegembiraan, rasa syukur, mengajarkan kedermawanan, keadilan, meneguhkan rasa cinta kepada Rasulullah, meneladani perilaku baik Rasulullah, dan melestarikan ajaran Rasulullah. Itulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.